Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin khairi bashar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati sedang yang kita hormati, kita takwimi, kita ikhlami Fadilatul Ustaz Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Kiai Haji Dr. Agus. Bapak-bapak, para tokoh datang hari yang hadir, mungkin saya kurang ketua lembaga dan selalu barangkali, dan tokoh-tokoh yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir. Terima kasih sudah menghadiri Musda MUI Kabupaten Banyuwangi. Para asatidz, para alim ulama Cendikia di berbagai bidang yang tergabung di dalam pimpinan Dewan Pimpinan atau pengurus MUI Kabupaten Banyuwangi dan berbahagia. Kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bersama Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dapat hadir di musyawarah daerah MUI Kabupaten Banyuwangi. Senang rasanya kami bisa hadir. Yang kita dapat hadir tadi kata Ketua Masjid, kami mohon maaf, Mas mau dan siap-siapkan waktu tadi malam. Ada Pak, ya ada musibah, ada yang meninggal, tentu kita juga ada Pak Dr. Agus awal bapak kawan akrab. Jadi kalau kita ada MUI tidak bisa masih mundur ya. Jadi kalau kita dah ada kegiatan kami terpaksa hadir dalam kondisi macet karena orang menunggu antara anak ke sekolah. Jadi mohon maaf bapak-bapak mungkin sudah lama menunggu sehingga acara ini agak tertunda. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita harapkan musyawarah daerah ini dapat memilih pimpinan dan ketua yang baru, yang harus diganti pengganti nanti yang lama atau yang baru lah. Kesalahpahaman itu Bapak Ibu semua yang tahu, kami tidak kenal. Cuma diganti kan? Tapi gantinya yang lama lah. Ganti yang baru juga mana yang Bapak lihat. Tapi kami merasakan bahwa MUI Kabupaten Banyuwangi ini termasuk tantangannya yang cukup besar. Adanya aliran-aliran yang harus kita kawal. Aliran ini kelihatannya bagus, penampilannya bagus, dasarnya sama ladan kita, pegang Al-Quran juga, hadis juga, ya. Tetapi memang hasil penelitian dari MUI Provinsi Jambi memang paham-paham yang agak menyimpang itu memang terasa dan keras ke dalamnya, keluarnya debut Pak, salam. Saya pernah diundang dalam satu acara mereka, rupanya di setel. Kita harap salat zuhur selesai bisa salat bersama, setel sebagaimana mungkin supaya sebelum zuhur sudah habis. Mereka tidak mau imam dengan orang lain. Jadi tidak mau. Dan
sah imamnya kita ini. Ayat yang mereka pegang itu pada umumnya ayat-ayat yang terkait dengan apa namanya kritikan mereka terhadap pemerintah. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Yang satu lagi fa ulaika humul fasiqun. Yang itu tuh akal mereka keduanya. Jadi kita ini masuk minal zalimin wa minal kafirin wa minal fasiqin. Halal damuhum. Jadi jangan pikir-pikir kita nak menasihati mereka pikiran kamu meloloh-loloh itu dalam hati mereka. Kalau mereka masih berpegang dengan aliran, itu tantangan sangat berat. Kawan kita lah, sahabat kita lah, sanak saudara kita lah, itu beratnya itu. Kalau kita lengah-lengah, itulah yang dipesankan oleh Bapak Al-Mukarram apa nama Syekh Agil Siraj. Jangan sekali-kali lengah dengan paham radikalisme. Mereka bergerak terus bangun kekuatan masyarakat untuk melawan radikalisme. Maksudnya arahnya ke sana. Jadi orangnya orang itulah, mereka itulah, tapi tidak mau bersentuhan sebenarnya dan kita. Maka yang kita mereka salat apa namanya sarung salat kita itu tidak mau memakai. Walaupun bapaknya punya. Ada, memang ada, dan mungkin memang ada hidup di tengah-tengah. Nah itu tantangan terang itu. Yang kita tidak boleh abaikan ke depan dan seterusnya. Orang itu tidak cocok dengan Pancasila, tidak cocok dengan dasar-dasar negara itu, apa namanya itu, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemilihan itu, sistem negara, banyak yang mereka tidak cocok. Maka ini menjadi sangat berbahaya. Kita harus hati-hati bagaimana caranya itu, kita tidak konslet, tetapi mereka tidak bisa mendatangkan apa mudaratan terhadap NKRI yang tidak. Sebab negara kita ini negara kesatuan yang sifatnya ittifaqiyah, kesepakatan. Kita sudah sepakat sejak dulu untuk hidup berdampingan untuk dalam perbedaan. Dan mungkin kita tidak sama, pasti berbeda. Inilah yang disampaikan oleh Dr. Islah yang dari apa itu, yang dari Madura, bahwa pilihan kita ini yang didasarkan salat hajat oleh tokoh ulama kita, tokoh NU dulu, ya, itu sudah pilihan yang paling tepat, yaitu adanya dasarnya falsafahnya adalah Pancasila. Kalau falsafahnya umpamanya hukum Islam yang kita tegakkan, yang lain tentu tidak cocok. Atau yang lain itu tidak cocok, membelah terus, tidak mungkin kita. Sekarang Pancasila itu orang Islam bisa berbuat seluas-luasnya untuk mengembangkan agamanya, dan dia bisa ngambat. Orang Kristen silakan, orang Buddha silakan, cara mereka. Kita tidak, insya Allah kita akan tetap toleran. Orang Islam itu sejak dulu lah toleran. Ya, sebelum orang cerita toleran awal lebih dulu toleran. Sebelum orang cerita moderasi, kita sudah moderasi duluan. Karena kata Agil Siraj itu umat Islam atau agama Islam tidak mengenal radikalisme itu. Sejarahnya dalam NU ini tidak pernah orang NU ini melawan pemerintah sejak negara ini berdiri sejak dulu. Tidak pernah. Jadi kata Azumardi Azra, Profesor CPA kita itu katakan bahwa untung kita di Indonesia itu kita punya 3 organisasi yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih ada NU, ada Muhammadiyah, ada Irsyad dan sebagainya, yang semua mereka itu wawasannya adalah kenegaraan. Kenapa untungnya? Bandingkan dengan Mali umpamanya di Afrika, bandingkan dengan Sudan, bandingkan dengan yang lain, Nigeria dan segalanya dan sebagainya, termasuk Tunisia, Mesir. Itu kalau penduduknya Tunisia itu lebih kurang 90% Muslim. Mesir itu 88% hampir dari kita Muslim. Tetapi tidak pernah redam apa namanya itu letupan-letupan pertikaian di tengah mereka. Tidak pernah berhenti. Anak-anak kita kemarin ini dipanggil balik dari Sudan itu
karena orangnya perang pemerintah. Nah, kita bisa kita redam, alhamdulillah. Nah, jadi maka tugas diantaranya ulama itu adalah yang disebut sebagai sadiqul ummah. Ya, ya. Jadi dengan salah satu ada sadiqul ummah, sadiqul ummah. Sadiq itu artinya partner pemerintah dalam bidang pembangunan umat. Saya dengar alhamdulillah saya di sini Pak Sikda tadi, alhamdulillah di Kabupaten Batang hari ini MUI itu bekerja sama dengan pemerintah itu di bidang masing-masing. Dan bantuannya juga saya dengar itu Batang hari ini paling besar di seluruh provinsi Jambi. Paling besar Pak. Tahun ini berapa? Ternyata satu mungkin termasuk yang harus kita salurkan. Boleh lebih Pak. Lebih Pak ya? Belasan ya Pak ya? Belasan miliar. Masya Allah. Iya. Iya ya? Asyara miliar. Kalau Jambi adalah tahun ini kurang dikit. Karena persoalan tadi hubungannya dengan IKN di sana itu tidak tahu lah, pokoknya dikurangi. Tadinya sudah diketok lalu 700. Nah, ini diketok bina 400. Kok cuci? Ini 200 cuma dikerjanya, tidak pernah menjaga. Cuma sudah diketok, dikurangi plat itu. Udahlah, kita ini bukan nyari duit, memang MUI. Maka yang duduk dalam MUI ini minal mukhlisin. Orang-orang yang tulus, dan kami sangat bersyukur bahwa di Batang hari ini yang duduk-duduk itu di dalam kepemimpinan dan pengurus MUI itu adalah orang-orang yang tulus, yang bersemangat. Tadi saya cakap pelan-pelan, tapi nengok wajah juga semangat.